Pernah gak sih dengar istilah itu dari kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, namun balaslah dengan kebaikan? Dan ini benar, ini nyata. Kenapa? Karena jika kejahatan itu sendiri mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, maka orang tersebut akan melakukannya. Beda dengan orang yang melakukan kebaikan, jelas beda dong. Makanya ketika kita melakukan hal yang sama, yaitu jahat, maka dari itu ketika ada seseorang yang menjahati kita, balaslah dengan kebaikan. Kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, alasannya adalah jika kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, orang tersebut tuh akan malu dengan tindakannya gitu. Dengan kita melakukan itu, dia malu dengan dirinya sendiri. Namun kadang yang sering terjadi adalah dia tidak berpikir seperti itu. Ya mungkin kita cukup bisa jaga jarak aja, setidaknya kita tidak membalas dia seperti dia memperlakukan kita. Kalau kata kawanku bilang, kalau misalnya kita membalas kejahatan seseorang itu dengan kejahatan juga, kayak apa bedanya kita sama orang itu gitu. Nah gitu. Jadi aku tuh pernah dinasehatin, ya pokoknya lagi ngobrol gitu kan. Jadi dia kayak nada-nada menasehati lah gitu. Terus obrolan yang jam 1 malam itu kan, kalau sekiranya kawan yang mulai ngobrolnya mulai pelan, itu kayak jadi abang-abangan gitu. Dan seluruh circle tuh kayak respect nih gitu. Nah di situ tuh dia bilang kan, kayak problemnya gitu juga. Problemnya adalah tentang kejahatan lah, kejahatan dari orang luar ataupun dari kawan-kawan kita yang usil gitu kan. Nah di situ dia bilang gitu, kalau kau ngebalas kejahatan dengan kejahatan, kayak apa bedanya kok sama orang itu gitu. Nah jadi ya cara untuk membalas kejahatan adalah balas dengan kebaikan. Kalau enggak ya udah diem aja gitu, dijauhin atau dinasehatin gitu. Ya setidaknya kita tidak melakukan tindakan yang sama lah seperti orang itu. Nah katanya gitu. Terus di situ aku mikir kayak, jadi juga ya gitu. Nah itu. Dan mulai perlahan gitu kan, kayak ke depannya ya udahlah, kalau kalian bersosialisasi ataupun berkawan gitu kan sama siapapun gitu, selalu memposisikan ketika kita ingin seperti apa diperlakukan gitu. Ya kita nggak pengen kan dengan orang itu dibohongin, contohnya seperti itu. Ya kita juga harus tidak jadi orang yang pembohong gitu. Ya terlepas kita dibohongin atau enggak, itu kayak di luar kendali kita. Terlepas orang itu melakukan tindakan yang berbanding terbalik dengan kita, ya itu adalah kehendak orang itu juga kan, kendali orang itu juga. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah cara diri kita, sikap kita untuk melakukan hal-hal yang semestinya gitu. Ya kalau dibilang kesel, wajar-wajar aja gitu, marah wajar-wajar aja, kesel wajar-wajar aja, dan marah juga wajar-wajar aja. Tapi nggak dijadikan perbandingan yang imbang gitu ya, paling berapa banding berapa gitu, kayak ya jauh lah gitu kan. Setidaknya ya kita tetap kesel, tapi ya keselnya cuman berapa persen gitu, selebihnya kayak ya udahlah gitu. Atau melampiaskan kekesalan lewat hobi atau lewat game, lewat olahraga ataupun main musik segala macem gitu. Ya daripada kita lampiaskan ke orang yang buat kita kesel, kan kayak masalahnya jadi berkelanjutan gitu. Masalahnya kayak nggak udah gitu, tetap ada dendam. Ini orang buat jahat ke kita gitu, terus kita balas, terus dia nggak terima gitu. Kayak balas dendam itu selalu ada, balas dendam itu kayak nggak ada habisnya. Masalahnya balas dendam itu adalah
dengan tindakan-tindakan yang membenci gitu. Jadinya yang tadinya kita cuman bercanda-candaan, terus karena tadi kawan ngejailin kita, terus kita jailin, terus lama-lama kayak ada kompetisi gitu, kayak ada persaingan yang pokoknya yang memicu hal-hal negatif. Nah, jadi kayak berkelanjutan antara balas dendam yang negatif. Kayak lebih bagus tuh kita membuat balas dendam dengan cara yang positif, dengan cara yang lebih bijak gitu. Kayak ini ketika dia jahat, kita berbuat baik, itu kayak seakan-akan kita tuh jadi lebih dewasa dari orang itu gitu. Kita jadi lebih bijak dari orang itu, kita kayak jadi lebih smart gitu. Pokoknya ya selalu nasehatin ataupun kayak ya tidak membalas itulah gitu. Kayak, ya ngerasa nggak sih gitu, misalnya ya coba bayangin lah, ini orang ini jahat nih sama kita, mau musuh gitu, terus kita tidak membalas kejahatan itu gitu. Maksudnya tuh kayak mau melakukannya lagi mungkin mikir-mikir, terus kalaupun dia melakukannya lagi kayak oh ini bukan bahasanya bukan imbangku ini, maksudnya sebijak ini dia untuk mengatasi masalah gitu. Keuntungannya adalah kedepannya, oke lah, pada saat hari itu juga ketika kita membalasnya dengan kebaikan, dia nggak ada efek apa-apa gitu, tetap aja gitu. Nah, tapi percaya atau enggak, kayak beberapa hari setelah itu, ketika dia ingin melakukan hal yang sama, pasti ada rasa sungkan. Dan kalaupun dia nggak punya rasa sungkan, kayak rasa capek aja, kayak rasa udah dijailin, udah dijahatin, tapi kayak nggak ngefek lah gitu. Ini baik-baik aja, bahkan lebih baik gitu. Nah itu jadi kayak apa, kayak lebih respect aja jadi orang yang mau ngejahatin kita gitu. Ya kayaknya lebih baik itu bertindak sewajarnya, bertindak normal aja gitu. Kayak ya udahlah, kejailan, kejahatan itu cukup di waktu kecil aja gitu kan, nggak usah sampai ke ranah dewasa. Karena kayak jadi dewasa itu dalam hal-hal candaan, kayaknya ya mungkin ada beberapa hal ataupun ada beberapa orang yang kayak los aja gitu, tapi kan selos-losnya hubungan pertemanan, selos-losnya manusia dewasa, kayaknya pasti ada hal-hal intim yang ini nggak boleh gitu, ini boleh gitu. Itu pasti ada batasan-batasan itu. Nah, dengan terciptanya batasan-batasan itu, pastikan ada tingkat sensitivitas dalam diri kita untuk menjaga ataupun melakukan tindakan-tindakan yang akan menyinggung perasaan orang tersebut tuh. Nah itu gitu. Jadi kayak sebagai dewasa kita mempunyai sifat yang sesensitif itu gitu kan. Kalau masih kecil ya kayak bodo amat gitu ya, main babat aja gitu. Pokoknya kalau barang ini nggak nangis, belum puas gitu. Kalau misalnya udah nangis lari gitu, besok jumpa lagi, lakukan sama lagi, pokoknya nggak mikir lah gitu. Karena tingkat sensitivitas untuk menjaga perasaan itu kayaknya waktu kecil nggak ada lah gitu. Justru yang kita tingkatkan adalah gimana caranya anak ini bisa lebih nangis dari ini gitu. Jadi ya kayak normal-normal aja. Mungkin dewasa ini kayak benar kata abang-abangan dulu gitu kan, ya abang-abangan nongkrongan gitu dulu bilang kayak makin berumur ini gitu, kata dia, makin berumur ini kayaknya mau melakukan sesuatu apapun tuh capek gitu. Ya udah capek, kayak ya udah ngeliatin orang main bola, terus ngeliatin orang nyanyi-nyanyi gitu, terus kata dia kayak ngeliatin orang-orang, anak-anak berdebat gitu, kayak ya udahlah gitu,
udah habis masanya. Paling biasanya yang kayak gitu tuh cukup untuk menasehati kalau sekiranya tindakan yang salah ataupun yang menyimpang, ataupun ada salah satu orang itu yang lagi trouble gitu, palingnya dinasehatin ya walaupun dulu tuh kayak gini gitu ya, pokoknya seperti itulah gitu. Karena menurut gue ya sensitivitas dia udah mulai kebentuk gitu ya, kayaknya semakin ya dewasa juga, terus pemikirannya juga gitu kan. Jadi hal-hal itulah yang memicu sensitivitas dalam diri kita jadi lebih aware kepada orang-orang di sekitar. Jadi kayak ya udah lakukan hal-hal yang penting-penting aja lah gitu. Terus ya udah nggak usah ini gini aja gitu. Bukan berarti lurus-lurus aja, tapi kayak lebih ngejaga perasaan sih gitu. Ya wala, ya bayangin kalau misalnya, ya aku nggak tahu ya yang dengerin ini ada teman-teman yang masih kelas ataupun masih SMP lah gitu. Padahal kan di fase-fase itu kayak wah nggak bisa lah, kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan supaya dia merasakan apa yang aku rasakan. Nah itu dulu kan. Pada yuk masa itu kan masih masa arogansinya masih umbara gitu. Pokoknya nggak mau tahu kejahatan ini harus dibalas dengan kejahatan gitu supaya dia merasakan gitu. Kalau nggak kayak gini dia nggak akan tahu, kalau nggak kayak gini dia nggak akan jerah gitu. Dan itu terjadi ya oke lah, nggak ada dendam berkelanjutan gitu. Cuman kan yang dikhawatirkan dendam itu berkelanjutan, apalagi zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu enak, berantem salah ini, jahat nih orang, terus kita balas juga dengan hal yang sama, clear gitu. Nah kalau sekarang kayak dibalas juga dengan kejahatan kayak nggak clear, ada dituntut lah, terus kayak ya viral media sosial, terus denda gitu, segala macam gitu. Kayak semakin berkembangnya teknologi, kayak kita tuh bukan semakin bijak tapi semakin diperalat dengan itu gitu. Kayak semakin berkembangnya teknologi, semua manusia itu pengen eksistensi di dalamnya gitu ya. Segala cara dilakukan sampai nggak ngelihat mana yang positif mana yang enggak, sampai nggak ngelihat efeknya ini gimana gitu. Pokoknya harus eksistensi lah, aku harus lebih kuat daripada dia gitu. Nah terakhir adu-aduannya di situ gitu, sampai kita lupa dengan kata-kata ataupun ya mungkin lebih tingginya filosofis orang-orang tua dulu. Ya udah kalau misalnya orang itu jahat jangan dibalas dengan kejahatan gitu. Nah itu tuh lupa gitu. Itu tuh kayak nggak ada lagi figur-figur yang mengingatkan gitu, karena kayak ya udah larut kan di dalam gawainya masing-masing gitu. Jadi kayak terbangun konsep-konsep untuk melakukan hal yang sama gitu. Ya mungkin ini kesannya bukan untuk arogansi antara karena masih SMP atau enggak gitu, tapi kayaknya tergantung semua orang sih. Misalnya kayak ya pola pikirnya gimana gitu. Bahkan udah dewasa sekalipun ya belum tentu berpikir seperti itu gitu. Nah ya aku pun juga nggak gitu juga gitu. Maksudnya gini, karena aku adalah orang yang kadang untuk berpikir untuk melakukan kejahatan juga, makanya aku membawa obrolan ini gitu. Jadi ya jangan menganggap aku sempurna atau apa gitu ya, enggak dong gitu. Nah tapi setidaknya ya aku perlu mulai sadar kayak ya udah nggak usah melakukan ini lagi gitu. Maksudnya ya kejahatan tuh nggak selalu dibalas dengan kejahatan, ya lakukan aja dengan kebaikan gitu, dan semoga dia berubah gitu. Udah stop sampai di situ. Hal apapun yang terjadi ke depannya sama orang itu ya udah gitu, itu orang bukan kita yang ngelakuin gitu kan. Udah gitu, semoga dia berkah dengan hidup dia, semoga kita lancar juga dengan kehidupan kita gitu. Ya oke, mungkin itu aja di podcast monolog di Itane Amerta. Semoga dapat menjadi teman tidurmu untuk malam ini. Sekian dan terima kasih. Bye.